dua-duanya. The Bluetooth device is connected successfully. Yang maju. Aku yang memilih. Aku yang memilih sendiri. Oke. Sekarang kita akan sesuai sama yang kalian sudah sampaikan. Kemarin kalian sudah membuat masing-masing kelompok ya. Tentang konsep dasar akuntansi. Dan diingatkan kembali bahwa akuntansi itu sebenarnya erat sama kehidupan sehari-hari. Termasuk contohnya isu HAM belakangan ini, isu HAM 2 hari kemarin apa? Yang kaitannya sama perekonomian. Isu HAM yang iya, itu Sri Mulyani di beliau sudah lelah, jadi minta mundur dari kabinet. Dan ini mengakibatkan bursa saham bergejolak, IHSG turun sampai sekian ratus poin. Harga saham bank-bank besar seperti BRI, BBCA itu semuanya nyungsep. Jadi IHSG warnanya merah 2 hari ini. Dan ini salah satu alat untuk mengambil keputusan adalah laporan keuangan yang nanti akan kita bahas, merupakan sebuah produk dari. Jadi apa itu akuntansi, apa ada bidang-bidangnya, profesinya, nanti akan dijelaskan sama masing-masing kelompok. Kita urut ya mulainya. Kalau nanti masing-masing kelompok tolong perwakilan aja 1 atau 2 orang yang maju. Kalau ada yang tidak mau maju, nanti tidak tunjuk. Oke? Mau maju silakan? Oh ya, jangan lupa nanti kelompok yang lain silahkan memberikan feedback atau umpan balik dari teman-teman yang presentasi, karena nanti yang jadi
pembicaraan dari kami. Menurut kami informasi yang di ini terlalu banyak ya, terlalu berdarah. Yang pertama kan tadi yang dari pengertian paling banyak pelajaran. Dan selanjutnya tadi ada penjelasan sebelum pengadaan tadi ada kaji. Itu menurut kami jadi ada sedikit kurang paham gitu. Jadi kalau sudah bagus. Oke. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya kelompok 2 udah siap tapi ragu-ragu ya. Iya, nggak perlu ragu-ragu selama memang itu. Kalau memang ada kekurangannya nggak apa-apa, boleh disampaikan dengan kalimat yang baik. Kalau sudah ada semuanya sudah kayak wow, great ya, silakan disampaikan apresiasi. Oke, kita belajar menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dibuat sama kita. Tapi kalau memang ada kekurangannya, kita sampaikan apa yang bisa kita lakukan. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ini temanya adalah sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah instansi di dunia dan di Indonesia. Sebelum kami mulai presentasi, juga kami memperkenalkan diri. Kenalkan saya Muhammad Abdul juga. Saya berumur 38, saya 13. Operator gimana sih? Operator berkembang mulai dari catatan dan haji bagi mesin dan nilai dengan menggunakan batu maupun darah itu. Akuntansi mulai berubah besar pada abad ke-15 Italia, khususnya di pusat perdagangan Venesia pada tahun 1449. Seorang matematika bernama Fazio menulis bisa berpasangan double entry bookkeeping. Sistem ini yang dikenal sebagai sistem kontinental menggunakan sistem debit dan kredit yang seimbang dan menjadi dasar akuntansi modern hingga sekarang. Memasuki abad ke-18, ekonomi industri di Inggris muncul pertumbuhan ekonomi itu menjadi menetapkan harga jual dan meningkatkan efisiensi sehingga lahirlah akuntansi biaya cost accounting. Dari sinilah akuntansi mulai berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana pembelian dan juga pengembalian keuangan. Selanjutnya sistem akuntansi berubah ke Amerika Serikat yang kemudian memodifikasi sistem kontinental sistem yaitu sistem akuntansi yang lebih menekankan pada penyajian laporan keuangan bagi investor dan pengelolaan stok. Berikut ada penjelasan singkatnya tentang sejarah akuntansi di Indonesia. Kalian tahu nggak sih sejarah munculnya akuntansi? Kalau belum, yuk mari kita bahas. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalia et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Luca Pacioli melalui sejarah akuntansi dengan membuat catatan akuntansi dengan dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan mencatat
penarikan biaya sewa hingga pajak. Yang kedua, kegiatan mencatat perjalanan perdagangan per sekali jalan. Dua kegiatan itu ia catat secara teratur dan berkelanjutan sehingga melahirkan sistem pembukuan berpasangan atau yang sering kita dengar adalah double entry. 1 tahun setelah dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia, dan setelah melalui kedua, akuntansi semakin terasa di dunia barat. Selanjutnya adalah sejarah akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi mulai diterapkan pada masa penjajahan Belanda dengan menggunakan sistem kontinental. Perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia gagal menerima dan pinjaman dana melalui pembukuan. Namun sejak tahun 1980-an, sistem Anglo-Saxon mulai diterapkan karena adanya pengaruh bank dunia. Masuknya perusahaan asing melalui penanaman modal asing atau PMA, serta banyaknya akuntan Indonesia lulusan Amerika Serikat. Pergeseran ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem kontinental sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara lebih akurat, transparan, dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Selanjutnya, peran penting dalam pengembangan akuntansi di Indonesia dipegang oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang berdiri pada 23 Desember 1957. IAI menjadi organisasi resmi yang menyusun dan mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1994, Indonesia mulai menerapkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang menggantikan prinsip akuntansi Indonesia. Dari perkembangan global, sejak 2012, Indonesia memproduksi PSAK berbasis IFRS International Financial Reporting Standard. Agar laporan keuangan dapat dibagikan secara internasional, selain itu Indonesia juga menerapkan PSAK syariah untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah. Selanjutnya masih mulai dari sejarah akuntansi dunia dan Indonesia. Perkembangan perkembangan dari pencatatan dan mata pada peradaban kuno dan sistem keuangan dan standar internasional IFRS. Di mana di Indonesia awalnya dengan Belanda, kemudian lahir PA pada tahun 1973, SAK pada tahun 1994, hingga kini berkembang dengan digitalisasi, transparansi, global, dan bentuk scientific reporting. Silakan kelompok 3 memberikan kembali. Dari kelompok 2 yang pertama adalah ada penjelasan tambahan dari sana ada kelompok 3. Oke. Terima kasih kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, Karen. Menyampaikan sejarah akuntansi sampai dengan ada di Indonesia, dan kita punya yang namanya pedoman SAK, standar akuntansi. Siapa tadi yang disebut sebagai bapak akuntansi?
Jadi guys, prinsip akuntansi adalah pedoman berupa tata cara dan menjadikan standar penyusunan informasi keuangan. Yang pertama ada prinsip entitas ekonomi atau economic entity principle. Perusahaan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang terpisah dari kepemilikan pribadi atau entitas lain. Artinya, aset dan transaksi pribadi yang dikelola harus dicatat secara terpisah. Yang kedua, ada prinsip periode akuntansi atau principle, yaitu penilaian dan pelaporan keuangan dilakukan dalam suatu periode tertentu, misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember, sehingga kinerja keuangan akan lebih terlihat terstruktur. Tidak ada prinsip biaya recurring atau bisa dalam principle, di mana hanya bisa berdasarkan harga perolehan yang pada saat dibelian. Bukan dari pasarnya, jika ada jual menawar, dia yang dicatat adalah hasil kesepakatan. Yang keempat ada prinsip kesinambungan usaha atau doing continuous principle. Diasumsikan bahwa entitas ekonomi akan terus beroperasi tanpa ada rencana pembubaran, kecuali ada kejadian luar biasa yang menyatakan sebaliknya. Yang kelima ada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle, yaitu laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap dan transparan. Informasi yang tidak dimasukkan di dalam laporan utama harus diumumkan dalam catatan saksi atau lampiran. Karena ada prinsip pengakuan pendataan, cara pendapatan ini tidak bisa ada sifatnya nominal atau nilainya. Ada penjualan barang dan pelayanan jasa. Yang ketujuh ada prinsip pertemuan atau matching principle. Biaya yang harus dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode yang sama agar laba tersebut dapat dihitung secara akurat. Jika ada prinsip konsistensi harus dengan konsistensi prinsipal, yaitu dengan cara melakukan metode atau prosedur yang harus dilaksanakan secara konsisten agar periode dari ini bisa hal ini penting agar laporan keuangan bisa dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Prinsip yang ke-9 itu prinsip hubungan moneter. Catatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk nota uang dan bisa melibatkan hak non kualitatif yang masuk untuk prinsip materialitas atau bahasa lainnya materiality principle. Mengakui adanya penghubungan dan mencatatkan akuntansi secara material sebenarnya, artinya suatu informasi akuntansi yang mempunyai nominal atau yang bisa dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Sini tampilan dari video sudah bagus, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan video presentasinya. Mungkin edit dan tag video menarik, video baru. Salah satu yang sangat penting dalam akuntansi sehingga
setiap tahun itu harus ada laboratorium. Contohnya tadi kalau ibu bilang di awal tahap perusahaan itu kita melihat laporan keuangan dari tahun ke tahun sehingga investor akan mengambil keputusan juga. Teman-teman dulu kali ya. Kelompok 5 Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjelaskan mengenai organisasi yang bertema Ketawa Bajang Laut. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Kapten Davina Setiawan. Nama saya Kapten Wijaya Lestari. Perkenalkan, nama saya Kapten Ayu Wirunisa. Perkenalkan, nama saya Kapten Lawal Tala. Kami dari kelas SDIF. Oke, kami di sini ingin mengajak kalian untuk berimajinasi pertama. Jadi pada awalnya kalian ini kalian seperti biasanya duduk yang sama-sama, duduk yang sama belajar juga pada akhirnya kalian membuka mata kalian dan kalian berada di tempat yang asing. Bukan di suasana yang menyenangkan, bukan di tempat tidur yang kalian capek, bukan menyentuh mata, melainkan sebuah tempat yang bagus bagi kalian. Kayak matahari yang masuk melalui jendela dan angin yang cukup menyegarkan. Semoga kalian melihat sekali ini, kalian mendapati sebuah benda yang begitu besar. Karena rasa penasaran kalian, kalian akhirnya mengambil benda tersebut. Saat benda itu anda tersebut, ternyata benda itu adalah
bidang akuntansi pendidikan. Di sini terdapat informasi mengenai pengertian dari bidang akuntansi pendidikan. Jadi, akuntansi pendidikan adalah ilmu yang menggabungkan aspek akuntansi dan pendidikan, mencakup penggunaan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Selanjutnya, karena waktu sudah mulai malam dan matahari sudah mulai terbenam, jadi kalian memutuskan untuk mencari tempat peristirahatan dan kalian mendapatkan sebuah tempat peristirahatan, yaitu sebuah camp yang bernama bidang sistem akuntansi. Juga terdapat pengertian dari bidang sistem akuntansi. Jadi, sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur, catatan, formulir, dan alat yang dikoordinasikan untuk mengidentifikasi, memungut, mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi dan anggaran. Perjalanan selanjutnya akan dipimpin oleh Kakek Suci. Terima kasih Kakek Shalom. Perjalanan selanjutnya akan saya pimpin. Saat matahari terbit dan kalian menggunakan aplikasi bulan, kita akan melanjutkan perjalanan di tengah perjalanan kita menemui sebuah bukit yang bernama bidang akuntansi peranggaran. Apa sih bidang akuntansi peranggaran? Bidang akuntansi peranggaran adalah perjalanan selanjutnya kita dihadang lagi nih oleh sebuah monster, yaitu monster ikan tuna. Ikan tuna ingin membawa sebuah informasi mengenai bidang akuntansi keuangan. Bidang akuntansi keuangan adalah jenis akuntansi yang paling dikenal. Ini melibatkan pencatatan, pengklarifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan. Kemudian, perjalanan selanjutnya akan dipimpin oleh Kapten. Perjalanan ke sebuah kapal ini dia bernama bidang akuntansi perbankan. Bidang perbankan adalah akuntansi perbankan. Adalah cabang itu akuntansi yang berfokus pada pencatatan, klasifikasi, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di dalam bank untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Selanjutnya kita melanjutkan perjalanan pada perguruan yang diberi nama dengan akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah alat penting bagi manajer dan merencanakan strategi bisnis. Perjalanan selanjutnya akan dilanjuti oleh area bukit, gunung, kita akan melanjutkan perjalanan. Dari tengah perjalanan, kita dihadang oleh pusaran air. Pusaran air ini diberi nama bidang akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah suatu sistem akuntansi manajemen yang merencanakan, menata, mengawasi, dan membandingkan pengeluaran dan penerimaan perusahaan dengan jumlah yang terrealisasi dalam periode tertentu untuk mengendalikan finansial dan mencegah over budget. Setelah kita dihadang oleh pusaran air, kita akan melanjutkan perjalanan. Ternyata kita terbawa arus oleh pusaran air menuju ke pesisir pantai. Dan di pesisir pantai ini terdapat paus pantai paus yang namanya ada bidang akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan informasi keuangan
entitas pemerintahan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti anggota DPR, BPK, dan masyarakat. Untuk perjalanan selanjutnya akan dipimpin oleh Kapten Choi. Terima kasih. Baik semuanya, saya Kapten Choi yang akan memandu perjalanan kalian selanjutnya. Jadi perjalanan selanjutnya kita akan berjalan lagi dan selamat datang di Pulau Uni. Nah, di Pulau Uni ini dijaga oleh Unibawan. Unibawan, sebelum kita ke pulau selanjutnya dan menemukan harta karun, saya akan membacakan materi yang dijaga oleh Unibawan, yaitu bidang akuntansi sektor publik. Jadi bidang akuntansi sektor publik itu apa sih? Akuntansi sektor publik adalah mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan untuk mengelola, mencatat, serta melaporkan transaksi keuangan entitas pemerintah dan organisasi nirlaba yang menggunakan dana publik. Nah, lalu selanjutnya dari pulau ini kita berjalan dan kalian telah sampai di pulau terakhir atau pulau harta karun. Pulau harta karun ini, harta karun yang kalian temukan bukan hanya koin emas, akan tetapi pemahaman mendalam tentang bidang akuntansi. Saya akan membacakan yaitu bidang akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan adalah jenis akuntansi yang melibatkan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan sebuah entitas. Oke, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah setiap bidang berfokus pada kebutuhan informasi yang berbeda, namun semuanya berkontribusi pada fungsi akuntansi secara keseluruhan sebagai bahasa bisnis yang mengkomunikasikan kinerja keuangan suatu entitas. Selamat, kalian telah menjadi bajak laut akuntansi. Jangan lupa ambil harta ilmu ini ke kapal masing-masing dan sebarkan ke seluruh penjuru lautan. Terima kasih telah melakukan perjalanan bersama kami dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Ibu punya ini sebelum nanti ibu minta kalau ibu bilang beri mantapnya beri mantap ya. Sekali lagi. Panglima, silakan mandaliknya buat kelompok. Kesimak ini dia di baru diskusi. Sekali lagi mulai dari tepuk tangan pada kelompok 4. Saya sangat mengapresiasi, kami sangat mengapresiasi dengan media yang kalian sampaikan. Dari ya kita tidur, ya kan tadi udah ngomong belum? Udah. Nah, dari mulai medianya dan temanya media apa? Secara opini saya juga sampaikan media apa? Banyak laut. Lalu tapi bukan hanya media doang yang lainnya. Ya, saya lagi media itu bagus, cuman ada beberapa kekurangan. Ya, tadi saya sempat diskusikan sama kalian bahwa pertama kaptennya banyak. Kalau kaptennya semua anak buahnya siapa? Kapten yang kedua, kalian sedang mengajak, menginfluence teman-teman kalian untuk mengikuti dari media kalian. Cuman ada beberapa hal yang kurang, yaitu kalian ketika memberi penjelasan
harusnya kalian sudah mengajak mereka, kalian juga harus mengikuti media kalian sendiri. Jadi nggak perlu banyak, jadi kalian menjelaskan langsung seperti ini. Kalian ya, terus juga ada untuk nama-namanya cukup unik. Bangkai paus apa tadi? Bangkai paus. Ya, cukup unik ya. Jadi ya mungkin itu aja ya sebenarnya. Dan terima kasih buat Tiko udah megang limaknya. Tawa. Jadi saya aja baik dari kelompok 5 sudah punya motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 4 dan 5 tadi atas kesempatannya. Nanti kita jelaskan di bawah. Dengan nama yang bermakna dan sebabnya sudah terbuat dari angka 20. Nama saya Reza dari Yanti dari Kabupaten Nah, kita boleh jadi kita akan membahas tentang perguruan sekolah negara dan sekolah kelas tinggi apa yang akan masuk ke aplikasi dan apa program profesinya. Jadi kita akan belajar dari perkuliahan. Mulai dari perkuliahan. Nah, perkuliahan maksudnya laporan keuangan, jasa asuransi, jasa perpajakan, dan administrasi manajemen dengan tugas utamanya membantu individu dan perusahaan dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan pajak secara independen. Penelusuran juga akan terjadi lembaga-lembaga pemerintahan. Mulai dari verifikasi bisa melakukan juga salah satu dirinya untuk fokus pada pengelolaan yaitu sekarang saya akan menjelaskan beberapa gerakan atau organisasi menjelaskan berapa yang akan kita dapatkan dari D1 yaitu diploma 1. Yang pertama ada desa pajak dengan gelar ahli pertama administrasi pajak. Yang kedua ada D2 kebenaran dan nilai dengan gelar ahli pertama kebenaran dan nilai. Yang ketiga ada D1 kebenaran dengan gelar ahli kebenaran negara. Sekarang saya akan menjelaskan jenjang yang kedua diploma 3. Gelar dan kalian akan dapatkan diploma 3 ada 6. Yang pertama ada D3 pajak dengan gelar ahli pajak bacakan 3. Yang kedua ada D3 manajemen aset dengan gelar ahli pajak manajemen aset. Yang ketiga ada D3 akuntansi dengan gelar ahli pajak akuntansi. Yang keempat ada D3 penilai dengan gelar ahli pajak penilai. Yang kelima ada D3 pembiayaan dengan gelar ahli pembiayaan. Dan yang terakhir ada D3 kebenaran negara dengan gelar ahli pajak kebenaran dan negara. Mungkin menuntaskan juga anggota proyek dari kami ada di berbagai instansi pemerintah dan maupun daerah sesuai dengan jenjang pendidikan. Untuk lulusan D1 dan D3, mereka biasa bekerja sebagai staf atau pelaksana teknis di instansi seperti Direktorat Jenderal Pajak Indonesia Pajak, Direktorat Jenderal Pemeliharaan sebagai data tanda pelaporan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan lain-lain. Untuk lulusan D4, mereka biasanya mengalami jabatan fungsional seperti akuntan pemerintah, analis anggaran, dan auditor akhir. Mereka biasanya ditempatkan di Kementerian Keuangan yang membutuhkan tenaga profesional di bidang akuntansi. Kita juga memiliki jenjang yang sama atau diploma 4 dengan program studi atau gelar berikut. Yang pertama adalah D4 akuntansi sektor publik yaitu lulus dengan gelar kebenaran akuntansi. Yang kedua D4 manajemen keuangan
disebut dengan dolar pergerakan manajemen aktivitas. Nah, itulah dengan dolar yang ada di restoran dengan sesuai dengan jenjang pendidikan mereka masing-masing loh. Oh iya, yang lulus dolar ini sudah berkarir di bidang pajak, keuangan, di sektor publik maupun pemerintahan. Dan saya kalian dan jaga diri kalian dan ini guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit yang Tuhan kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui Oh, jadi ini cobaan. Tuhan tahu. Kami ingin menanggapi video yang telah kalian buat. Susah payah dan juga dengan kreativitas yang lebih tinggi, saya sebagai editor sangat apresiasi. Hasil dari video kalian itu menarik juga, transisinya itu bagus dan juga editannya itu beda dari yang lain gitulah juga. Mungkin gitu ya. Lalu audionya juga pemilihannya juga pas, juga saya merasa penjelasan dari kalian itu juga padat, lalu tidak ada yang terbata-bata. Juga kayak saya merasa kalian hebat sih bisa hafal semua. Mungkin ada beberapa kekurangan yang kami sampaikan seperti tadi ada saya tadi tidak terlalu jelas ya. Lalu ada di bagian itu ya bagian suara kadang ada beberapa yang nabrak sama soundnya, kadang background ada gedean, ada kecilan. Ya itu saya sih. Sudah, sekian terima kasih. Makasih buat semua pihak telah buat video yang bermanfaat bagi kami semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas informasinya dari kelompok. Oke, kalau dia mau komentar video atau oke, itu saja bisa kami sampaikan kepada semua. Mudah-mudahan kalian paham dengan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya dapat dijalankan melalui dan lebih efisien dari sistem manual dan yaitu adalah sistem dan sistem informasi akuntansi dengan sistem fotografi. Dia dapat diakses melalui internet dan data disimpan di server yang dan lebih efisien kalau menggunakan sistem yang lebih modern dan lebih sistem Ya, habis itu. Kota bisa kota. lebih modern, jauh lebih canggih dan jauh lebih efisien. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari kelompok 1 ingin menyampaikan kembali. Yang pertama, saya akan memberikan apresiasi besar-besarnya untuk kelompok 6 atas videonya yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk sarannya, mungkin dari backgroundnya terlalu besar, jadi suaranya kurang jelas. Tapi sudah cukup membantu dari subtitlenya. Terus editannya juga udah cukup bagus, soalnya di setiap bagiannya ada fotonya. Mungkin itu aja yang dari saya. Terima kasih. Sebenarnya cukup sekian dari kami. Semoga materi yang sudah tadi kita lihat kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah maju. Sebelum ibu tutup, jadi sekarang ini kita lihat untuk refleksi. Tapi sebelum refleksi, ada orang yang mau menyampaikan kesimpulan. Akuntansi itu buat apa sih sebenarnya dalam kehidupan kita? Satu orang, silakan. Bisa pergi, mau